Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para anak-anakku sekalian, kelas 11 SMA SMK Islam Al-Arif, mari kita bersama-sama melanjutkan materi pengkajian fikih dengan kitab Fathul Qorib. Meskipun kita telah berjauhan, di mana kalian di rumah masing-masing, akan tetapi kewajiban menuntut ilmu, belajar, ngaji maupun sekolah tidak membuat kita terlepas atau berhenti dari kegiatan rutinitas mencari ilmu. Akan tetapi dengan adanya keadaan sekarang ini, kita justru malah menjadikan suatu kesemangatan di dalam belajar, meskipun dengan jarak yang berjauhan. Materi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Setelah pembelajaran ini diharapkan santri mampu memahami hukum dan syarat-syarat zakat fitrah, memahami waktu mengeluarkan zakat fitrah, dan memahami ukuran zakat fitrah. Untuk mengawali pematerian pada pertemuan ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan lahir dan batin, dan diberi kemudahan ilmu, ditambahnya ilmu, dipahamkannya segala apa yang kita pernah cari, yaitu tentang ilmu. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun inilah fasal. Watajibu zakatul fitri. Adapun kewajiban membayar zakat fitrah. Wa yuqalu, dan disebutkan, laha bagi zakatul fitri, apa zakatul fitrati, zakat fitrah, ayil khilqati, artinya kejadian, bisalah sati asya'a, dengan 3 syarat. Fasal, wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan 3 syarat. Zakat fitrah diungkapkan dengan bahasa zakat fitrah, maksudnya zakat badan. Al-Islami, rupanya beragama Islam. Fala fitrata, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah, ala kafirin, atas orang kafir, asliyin, yang asli, illa fi raqiqihi, kecuali pada budaknya kafir,
wa qaribihi dan kerabatnya kafir al-muslimina yang beragama Islam. Syarat tersebut adalah beragama Islam. Maka tidak wajib membayar zakat fitrah bagi orang kafir asli kecuali untuk budak dan keluarganya yang beragama Islam. Wa bi hurubi syamsi, dan dengan terbenamnya matahari, min akhiri yaumin, dari akhir hari, min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Syarat yang kedua, sebab terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Wahina idzin, jika demikian, fatukhraju, maka dikeluarkan apa zakatul fitrati, zakat fitrah, aman dari orang, mata yang mati siapa man, ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari, dunaman, selain orang, wulida, yang dilahirkan siapa man, ba'dahu, setelah huruf. Kalau demikian, maka wajib membayar zakat fitrah dari orang yang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari, tidak dari anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari. Wa wujudil fadli, dan adanya kelebihan. Wa adapun wa wujudil fadli, itu yasaru syakhsi, kelebihannya seseorang, bima, dengan perkara, yafdulu, yang lebih apama, angkutihi, dari makanan pokoknya syakhs, wa quti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya syakhs, fi dzalikal yaumi, di dalam hari itu. Ayyami Idul Fitri, artinya hari Idul Fitri. Wa kadza, dan seperti ini yaum, lailatuhu, adapun malamnya yaum, aidon, begitu juga. Syarat ketiga, wujudnya kelebihan, yaitu seseorang memiliki lebihan dari bahan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya di hari tersebut. Maksudnya siang harinya hari raya Idul Fitri, begitu juga untuk malam harinya. Wa yuzaki, dan mengeluarkan siapa, wa yuzaki, dan mengeluarkan zakat fitrah siapa, as-syakhsu, seseorang, an nafsihi, dari sendirinya syakhs, wa amman, dan dari orang, talzamuhu, wajib pada syakhs, apa nafaqatuhu, nafkahnya syakhs, minal muslimina, dari orang Islam. Seseorang wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi yang beragama Islam. Fala yalzamu, maka tidak wajib, li muslimin, bagi orang Islam, apa fitratu abdin, menzakat fitrahi hamba, wa qaribin, dan kerabat, wa zaujatin, dan istri, kufarin, yang beragama kafir. Wa in wajabat, dan meskipun wajib, apa nafaqatuhum, menafkahinya kufar, maka bagi orang muslim
tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budak, kerabat, dan istrinya yang beragama kafir, walaupun wajib ia nafakoi. Wa idza wajabatil fitratu, dan apabila wajib mengeluarkan zakat fitrah ala saksi atas seseorang, fayukhriju, maka mengeluarkan siapa sakhs so'an pada satu so' min kuti baladihi, dari makanan pokok negaranya sakhs, ingkana jika ada siapa sakhs itu baladian di dalam negara. Ketika seseorang wajib membayar zakat fitrah, maka ia harus mengeluarkan satu sok makanan pokok daerahnya jika ia adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara. Fa ingkana, maka apabila ada siapa sakhs fil baladi di dalam negara akwatun makanan pokok, ghalaba menguasai, ba'duha sebagian akwat, wajaba maka wajib al-ikhraju mengeluarkan minhu dari akwat. Jika di daerahnya terdapat beberapa makanan pokok, namun ada sebagiannya yang lebih dominan, maka wajib mengeluarkan dari jenis sebagian makanan tersebut. Walau kana, dan apabila ada siapa asaksu seseorang, fibadiyatin di dalam hutan, lakuta tidak ada makanan pokok, fiha di dalam badiyah, akhraja maka mengeluarkan siapa sakhs min kuti akrobil biladi, dari makanan pokok lebih dekatnya negara, ilaihi bagi sakhs. Seandainya seseorang bertempat tinggal di hutan yang tidak memiliki makanan pokok, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa makanan pokok daerah yang terdekat darinya. Waman, adapun siapa orang itu lam yusir, tidak mampu siapa man bisoin dengan satu sok, bal akan tetapi biba'dihi dengan sebagian sok, lazimahu maka wajib pada man apa dzalikal ba'du sebagian apa dzalikal ba'du sebagian itu. Orang yang tidak memiliki lebihan satu sok, maka tetapi hanya sebagian sok saja, maka ia wajib mengeluarkan sebagian tersebut. Wa qadruhu, adapun ukurannya sok, ayil so'i artinya satu sok, itu khamsatu artolin 5 kati, wasulusun dan sepertiga, bil Iraqiyyi dengan negara Irak. Ukuran satu sok adalah 5 kati, lebih sepertiga kati negara Irak. Wasabaqol, dan telah dijelaskan apa bayanur ridli penjelasannya kati, apa bayanul ridwil Iraqiyyi penjelasannya katinya negara Irak, fi nisabi zuru'i di dalam nisabnya zuru. Ridl kati atau kati negara Irak telah dijelaskan di dalam bab nisabnya zuru. Demikian anak-anakku sekalian, materi pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan dulu.
Mudah-mudahan tadi pembahasan tadi membawakan suatu kemanfaatan sehingga kita menjadi paham tentang memahami hukum dan syarat-syarat zakat fitrah, memahami waktu mengeluarkan zakat fitrah, dan memahami ukuran zakat fitrah. Namun ada yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian di dalam menghadapi wabah yang sekarang ini sedang melanda negeri kita, negara Indonesia yang kita cintai, yaitu adanya wabah corona atau COVID-19. Mari kita hadapi wabah corona dan atau COVID-19 ini dengan cara orang yang beriman dan doa para nabi. Apa saja cara orang yang beriman menghadapi wabah dan doa para nabi? Yang pertama, orang beriman bersikap selalu menggunakan ilmu dan tidak pernah merugikan orang lain. Jangan berpendapat tentang wabah corona ataupun wabah yang lain ini tanpa ilmu, agar kita tidak timbul menyebarkan berita hoaks atau berita bohong yang membuat cemas banyak orang. Jika berita hoaks atau berita bohong yang kita sebar membuat orang cemas dan panik, maka sistem imun di dalam tubuh orang tersebut akan berkurang. Jika sistem imun berkurang, maka virus akan dengan mudah menginfeksi tubuh. Cara yang kedua, orang beriman selalu melihat permasalahan tidak hanya dari fisik, akan tetapi dari hatinya atau kacamata iman. Bagaimana kita melihat wabah COVID-19 ini dari kacamata iman? Pertama, berhusnudzonlah kepada Allah Ta'ala. Yakinlah bahwa akan ada banyak kebaikan dari semua musibah ini, sebagaimana firman Allah, la tahsabuhu syarrol lakum bal huwa khairul lakum. Jangan menyangka bahwa musibah ini jelek untuk kalian, karena di situ ada kebaikan untuk kalian. Quran surat An-Nur ayat 11. Kedua, harus optimistis bahwa musibah ini semua akan berlalu dan Allah selalu akan memberikan yang terbaik setelah musibah ini. Sebagaimana sabda Rasulullah, betapa optimisme membuatku takjub, dan optimisme itu adalah kata yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Cara yang ketiga, jadikan musibah ini menjadi ajang kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh untuk orang beriman, musibah seperti wabah COVID-19 ini tidak pernah membuatnya rugi. Jika sakit, menjadi pahala atas kesabarannya. Jika meninggal, mendapat pahala seperti mati syahid. Dan orang yang keimanannya pada Allah meningkat, Allah akan menjadi pelindungnya. Sebagaimana firman Allah, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, hai Muhammad,
tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Cara yang keempat, memaksimalkan ikhtiar dengan mengikuti instruksi pemerintah, ahli medis, dan ahli ilmu. Jika kita berada di lokasi yang paling banyak terjadi wabah virus corona ini, maka jangan melanggar aturan pemerintah, ahli medis, dan ahli ilmu tanpa dasar ilmu yang jelas, karena ini bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga. Cara yang kelima, setelah memaksimalkan ikhtiar fisik, maka kita berdoa pada Allah sesuai tuntunan Nabi agar pertolongan Allah segera hadir. Adapun doa-doa yang dianjurkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang pertama doanya Nabi Adam alaihissalam. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Ada doanya Nabi Musa. Qala Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Juga ada doanya Nabi Nuh alaihissalam. Qala Rabbi inni a'udzubika an as'aluka Qala Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau Engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan padaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat 47. Juga ada doanya Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dzunun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa ke dalam keadaan sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Lalu cara yang keenam, lakukanlah zikir pagi dan petang, serta rutinkan bersedekah, membantu sesama yang kesulitan atas musibah ini. Kapan wabah penyakit diangkat atau hilang?
Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, pada umumnya wabah penyakit yang terjadi di negara-negara kaum muslimin sepanjang sejarah terjadi selama musim semi, kemudian diangkat atau hilang pada awal musim panas. Dan awal musim panas saat ini bertepatan pada para sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kalian. Kita harus memperbanyak doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah yang sekarang melanda di negeri kita ini segera Allah taala angkat atau hilangkan, sehingga kita dapat beraktivitas, belajar, ngaji di Pondok Pesantren Nurul Iman seperti biasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan para sekalian. Kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang kurang pas atau kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.